Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips atau sharing atau belajar bersama tentang bagaimana cara mixing kendang di mixer 6 tun. Nah, untuk konten sebelumnya saya pernah membagi tips atau sharing-sharing tentang bagaimana cara mixing kendang di mixer 4 tun di kala itu. Nah, kemarin ada komen itu yang Mas coba dipraktekkan di 6 tun. Nah, karena dari kemarin itu belum ada mixer 6 tun untuk dibuat konten, dan kebetulan ini ada mixer 6 tun yang bisa saya gunakan untuk konten. Jadi saya sekalian untuk request dari teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mixing kendang di mixer 6 tun. Saya akan berbagi tips atau sharing-sharing untuk kali ini. Oke, teman-teman. Yang dibutuhkan di sini adalah dua channel. Karena saya hanya memakai channel tak dan channel dut. Dua channel aja, teman-teman. Jadi nanti saya gunakan di channel ini saja, channel 15 dan 16. Jadi 15 untuk tak dan 16 untuk dutnya. Oke, tanpa basa-basi, kita praktekkan teman-teman. Untuk yang pertama, kiat-kiat sebelum mixing kendang itu kita harus disiapkan dulu. Jangan tiba-tiba mic dicolokkan, kendang dipukul, lalu diekualisasi. Bukan seperti itu, teman-teman. Kalau untuk yang pro, mungkin cara seperti itu sudah biasa karena sering live ya, teman-teman. Tapi kalau untuk pemula dan lain-lain, dan untuk belajar, jadi ada kiat-kiatnya, teman-teman, biar nanti langkah-langkah teman-teman bisa enak dan mixingnya bisa nyaman. Yang pertama dalam mixing itu, kita harus menyiapkan atau tahu sumbernya. Pertama, sumber suara tak dan dut, karena kita akan membahas kendang, teman-teman, kendang dangdut khususnya. Tak itu ada beberapa komponen, teman-teman. Ada yang tak mika, tak tabla yang dari kulit, dan tak mika tapi koplo, macam-macam banget. Dan itu ada yang suaranya kental. Kental itu suara mid yang gemuk, kental. Ada juga suaranya tak itu yang nyaring. Nah, kita harus tahu dari sumbernya dulu. Kalau sudah tahu dari sumbernya, nanti kita bisa mengolah di mixernya. Nah, perlu diketahui kalau semisal pun sumbernya itu taknya itu kental, tanpa kita buat karakter atau kita hanya memotong low-nya saja di sana, nanti suara yang keluar akan kental juga, teman-teman. Jadi tinggal bagaimana kita mengetahui sebuah sumbernya. Kalau sumbernya baik, pasti hasil mixingnya juga akan baik, teman-teman. Jadi seperti itu sebenarnya tipnya. Karena kita mixing itu bukan sulapan, teman-teman, bukan seorang penyulap. Kita hanya mengolah. Jadi hanya membumbui, ibaratnya seperti itu. Membumbui dan mencampur sebuah adonan. Jikalaupun adonan itu bahannya terbuat dari bahan yang bagus atau sumber suaranya bagus, maka nanti kalau dimixin akan menjadi sebuah sajian yang enak. Seperti itu, teman-teman, ibaratnya. Bukan kok semisal dut itu kulitnya mati, kita olah seperti apa suaranya ya seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau semisal pun ada musisi, mohon maaf sebelumnya, kalau musisi itu semisal dutnya kendang ya, pemain kendang, dutnya itu kulitnya mati, terus kita disuruh, Mas nggak enak soundnya kurang gini, soundnya kurang gitu. Nah, itu bukan salah kita sebenarnya, teman-teman. Itu salah dari sumbernya. Yang perlu ditanyakan, sumbernya sudah benar apa belum. Nah, kulitnya sudah sesuai apa belum. Jangan-jangan kulitnya kulit mati, nanti di mixing kayak apapun ya mati, hasil suaranya nggak enak. Seperti itu, teman-teman. Kalau kita sudah tahu sumbernya, kita siap dengan peralatan kita, terutama mikrofon. Nah, kemarin juga ada yang tanya, mikrofon apa yang bagus, Mas, untuk tak dan dut. Nah, saya tidak berani menyebutkan sebuah merek, teman-teman. Saya tidak berani menyebutkan sebuah merek dan tidak merekomendasi sebuah merek. Tapi saya hanya memberi penjelasan pelurusan saja bahwa kalau mic dut itu mic yang bisa respon
rendah. Ya seperti itu pokoknya teman-teman. Jangan seperti mic yang ada di pasaran, sebenarnya itu untuk vokal, tapi teman-teman pakai untuk dud. Nah, apakah bisa Mas? Bisa saja, bisa saja teman-teman. Dan itu juga keluar suara teman-teman, juga keluar suara, tapi nanti hasilnya yang membedakan suaranya enak apa enggak. Nah, seperti itu. Nah, lantas seperti apa Mas mic dud yang enak itu apa? Nah, kalau mic dud yang enak tentunya mic yang mahal teman-teman. Itu umum. Tapi di sini kita bukan bahas soal mahalnya, teman-teman, tapi sebuah hasilnya. Jadi kalau semisal pun ada mic yang merek murah dengan hasil respon bagus, itu yang akan kita pakai nantinya. Responnya itu untuk dud, kalau bisa ya mic yang 80 sampai 160 Hz-nya dapat nyawanya lah. Pokoknya yang frekuensinya segitu itu ada, pokoknya seperti itu. Karena respon dud itu sekitar itu teman-teman. Tergantung kendangnya juga, diameternya juga seberapa. Kalau mic dud itu seperti itu. Dan kalau mic tak itu yang pakai mika itu, tak tung, itu sebenarnya mic apa saja bisa, mic vokal pun bisa. Kita perlu mengekualisasi saja. Karena yang dibutuhkan di situ hanyalah suara flat saja sebenarnya teman-teman. Nggak butuh low dan nggak butuh high juga sebenarnya. Kalau high ini bisa kita olah dari sini. Pokoknya sebenarnya kalau dijelaskan dengan secara teoritis, mic yang bagus itu mic yang flat teman-teman, bukan mic yang berkarakter. Seperti itu sebenarnya loh ya, kalau secara teoritis. Tapi secara lapangan kadang kita pengen suara dud yang menggelegar, jadi harus pakai mic yang karakternya ngebass biar menggelegar. Nah seperti itu kan kita menyesuaikan seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa kita terapkan teori untuk ini harus ini, itu harus itu, enggak. Kita menyesuaikan saja yang ada di pasar. Oke, kita kembali ke topik teman-teman. Kita mixing di sini ya. Ini tak, ini dud. Langsung saja saya cari sumbernya dulu. Kita buat karakter dulu taknya. Mikrofon saya lirihkan. Nah, ini tak teman-teman. Bisa kalian pakai headset teman-teman. Kalian pakai headset. Saya mute dulu. Oke. Untuk tak, kita potong teman-teman. Kita potong low-nya. Biar nggak gulung, kita potong low-nya. Oke. Kalau sudah low dipotong, nanti suara di speaker nggak akan menggulung. Lalu kita cari karakter untuk mikanya. Kalau ini kan mika seperti mati teman-teman. Teman-teman coba pakai headset kalau ingin suara yang lebih detail. Kita boosting frek sekitar middle high biar suaranya nyaring. Oke. Mas, suaranya kurang kental mas. Coba kita kentalkan teman-teman. Karena ini 6 tone, kita pakai mid low untuk mengentalkan. Oke, sebentar teman-teman. Ini sumbernya mati. Oke. Ini sudah kental teman-teman. Kita pakai mid low di frek paling kanan. Oke, saya anggap ini sudah jadi teman-teman. Kalau nanti misal sinyalnya kurang kuat, kita bisa main gain atau main volume. Nah, kalau untuk menguatkan sinyal kita pakai gain, untuk menambah volume kita pakai volume. Jangan kebalik teman-teman. Sekarang dudnya. Ini mentah teman-teman, dud mentah seperti ini. Kita boost low-nya terutama. Ditambahi low mid biar ada nyawanya. Terus potong midnya, mid yang kira-kira mengganggu itu berapa. Kita boost dulu mid. Kalau sekiranya kasar, nah ini ketemu kasarnya, kita potong. Kalau pengen sedikit kita kasih high sedikit. Oke, kalau dikira sudah cukup, kita langsung angkat middle-nya teman-teman. Kita angkat middle-nya sesuai. Oke, ini middle-nya ya.
Kita tinggal menyeimbangkan saja teman-teman. Kalau sudah ketemu karakternya, kita menyeimbangkan pakai fader ini saja. Oke, kalau dikira sudah enak, sudah teman-teman. Oke, ini suaranya teman-teman, seperti ini hasil suaranya. Oke, saya kecilkan. Oke teman-teman, di tips kali ini pada intinya adalah sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya kalau dipikir tune ini hanya untuk coloring teman-teman, hanya untuk mewarnai sebuah suara saja. Lantas apa yang menyebabkan suara enak mas? Jawabannya adalah sumbernya. Nah, sekali lagi sumbernya. Jadi semisal pun kita pakai mic mahal, pakai mixer mahal. Kalau mixer mahal bisa ya teman, teman-teman bisa untuk mempengaruhi apa ya namanya preamp. Kalau preampnya semakin enak wajar. Tapi kalau kita pakai mixer biasa, semisal ya, pakai mixer biasa, sumbernya bagus, ya enak. Tapi kalau sumbernya kurang bagus, hasilnya juga akan kurang bagus. Kalau preampnya preamp biasa ya teman-teman, mixer pasaran maksud saya. Kalau mixer asli, mixer ori maksudnya, mixer ori, mixer bener-bener mixer, bukan mixer abal-abal lah. Itu enak teman-teman. Semisal kita membuat karakter apa kurang gimana, bisa kita atur di sana. Oke teman-teman, kiranya cukup konten kali ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanya di komentar. Saya akan merespon sebisa saya dan membantu sebisa saya. Dan barangkali ada yang teman-teman bingungkan dan ingin dibuatkan konten, silahkan bertanya. Mas, saya buatkan konten itu, saya buatkan konten ini. Silahkan bertanya. Saya nanti sangat berterima kasih kepada kalian yang ingin saya buatkan konten apa. Nanti juga akan menjadi pikiran saya, nanti saya buat konten apa. Juga saya buat konten ini juga berdasarkan requestan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian tetap sehat, tetap banyak rezeki, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.